Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada. Kiranya di hari ini yang kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita berakar kuat dalam Tuhan, kita semakin mengerti tujuan kita, yaitu satu-satunya adalah ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dan dengan mengerti tujuan kita tahu bahwa kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Kalau tujuan kita itu ke surga, maka dengan menyelaraskan keinginan kita dengan Tuhan, maka tindakan kita, keputusan-keputusan kita, apapun yang kita lakukan, pasti kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu tujuannya itu ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dan kiranya kita bisa saling mendukung, saling membantu, saling mensupport ya, untuk bisa mencapai tujuan kita bersama ini. Kita beritahukan kepada semua orang bahwa tujuan semua manusia itu sama, ke surga. Karena tempatnya manusia itu ke surga, tidak ada yang lain. Lucifer lah yang mengajak manusia itu untuk ke neraka. Karena apa? Karena Lucifer mau mencari teman untuk nantinya selamanya di neraka. Makanya Tuhan sampai mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia. Maka Tuhan Yesus sampai mengatakan surga itu bersorak-sorai saat satu jiwa diselamatkan. Jadi lewat Paulus, Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satupun ya yang diperbolehkan untuk menjadi satu batu sandungan atau menghakimi satu orang, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk semua umat manusia. Tidak boleh ada yang menjadi batu sandungan siapapun, karena semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Amin ya, kita semua itu milik Tuhan. Tapi tidak semua orang menyadari. Maka pentingnya kita berfirman, bersaksi, agar orang tahu bahwa semua orang itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Amin ya. Kita di sini menguatkan hati bersama-sama agar semua orang tuh mengerti keberadaan di dunia itu tujuannya apa, terus apa yang harus dilakukan. Dan kalau karena masalah di kehidupan kita ya, sekitar kita, entah masalah ekonomi, masalah keluarga yang membuat, atau masalah hal-hal lain ya, hal-hal pribadi yang membuat kita tidak bisa masuk ke hadirat Tuhan, maka ada banyak organisasi yang ada di Kristen atau dimanapun ya, dimana itu untuk mendukung umat yang lainnya untuk mengerti bahwa mereka itu tidak sendiri. Tuhan Yesus sampai mengajar para murid dan para rasulnya, menguatkan imannya, dikuatkan setiap hari. Para rasul, para murid yang mengiring Tuhan Yesus setiap harinya melihat mujizat Tuhan Yesus dilakukan, mereka dikuatkan. Bahkan saat Tuhan Yesus disalibkan ya, bangkit 40 hari sebelum naik ke surga, 500-an orang ditemui, para rasul, para murid ditemui untuk dikuatkan. Mereka saling bercerita kalau ketemu Tuhan Yesus, mereka saling menguatkan. Kemudian klimaksnya saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menjadi saksi mata. Dengan mata mereka sendiri, mereka melihat Tuhan Yesus naik dengan janji bahwa akan datang ke dunia dengan cara yang sama. Tuhan Yesus itu tujuannya menguatkan para rasul dan para murid agar apa? Agar mereka kuat saat memberitakan Injil ini ke seluruh dunia. Karena ini masalah nyawa. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jadi para rasul, para murid dikuatkan setiap harinya agar mereka benar-benar kuat beriman saat memberitakan Injil. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan mereka tidak boleh pergi dari Yerusalem sebelum mendapatkan lawatan Roh Kudus, janji Allah. Roh Kudus adalah bagian dari diri Allah sendiri. Saat mereka mendapatkan lawatan Roh Kudus, mereka boleh pergi dari Yerusalem dan memberitakan firman. Karena saat itu benar-benar mereka tidak mengenal Tuhan Yesus yang di luar Yerusalem.
mereka benar-benar memberitakan firman dari orang yang tidak tahu menjadi tahu tentang Tuhan. Dan saat ajaran mengenai Tuhan Yesus itu berbeda dengan ajaran orang daerah situ, taruhannya nyawa. Bahkan Saulus sendiri yang nantinya berubah menjadi Paulus sampai menyiksa orang-orang Kristen saat itu agar apa? Agar mereka menyangkal imannya terhadap Yesus Kristus orang Nazaret. Itu yang dihadapi para rasul dan para muridnya. Makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga benar-benar menguatkan iman para murid dan para rasul. Setiap harinya mereka menyaksikan mujizat dari Tuhan Yesus. Dan saat ini pun orang Kristen tuh dikuatkan. Tuhan Yesus, Roh Kudus masih berbicara, bernubuat untuk menguatkan iman. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar nyata masih hidup, salah satunya saya melalui almarhum pendeta Yesaya Pareji, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, pendeta Yosef dari India. Kita sampai saat ini tuh masih dikuatkan. Karena apa? Karena manusia saat ini masih perlu diselamatkan. Mereka tahu jalan ke surga melalui Tuhan Yesus. Tapi kenapa hidup mereka tidak ada dalam hadirat Tuhan? Mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena banyak faktor. Mereka kemungkinan besar ada masalah di rumah di mana orang tuanya sibuk bekerja sehingga mereka tidak bisa didukung keluarga sepenuhnya. Atau mereka ditinggal bersama pelayan dan pelayannya itu menyiksa mereka secara psikis atau fisik saat kecil. Banyak faktor. Mungkin mereka mendapatkan pelayan atau ART yang baik, tapi orang tuanya menyiksa mereka. Sehingga saat dewasa mereka tidak mengenal figur Tuhan Yesus secara benar karena orang tuanya tidak mengenalkan. Tetapi mereka mendapatkan abuse atau siksaan secara mental dari orang-orang terdekat. Sehingga mereka tidak bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Banyak faktor. Atau mereka mendapatkan keluarga yang baik, mendapatkan orang-orang yang baik di rumah, tapi saat di luar rumah mereka mendapatkan bulian yang benar-benar menyiksa mereka secara fisik atau mental, sehingga mereka merasa Tuhan tidak beserta mereka. Banyak hal di dunia ini, saat ini dunia ini benar-benar bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan dari orang Kristen sendiri bisa melakukan seperti itu. Karena apa? Mereka belum mengenal Tuhan Yesus secara benar. Tujuan mereka belum mereka tetapkan. Saat kita menetapkan tujuan, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus ke surga, itu satu-satunya, maka kita akan menyelaraskan keinginan kita, tindakan kita secara otomatis akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena keinginan dan tujuan kita itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Satu-satunya cara kan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kita akan tentunya akan banyak membaca firman Tuhan. Kita akan belajar melakukan kehendak Tuhan. Dan saat kita belajar melakukan kehendak Tuhan, pengudusan itu terjadi. Pengudusan di hidup kita. Seperti yang dikatakan di Alkitab yang kita baca sebelumnya. Amin ya. Jadi kita perlu saling dukung, saling bantu, saling support. Karena Tuhan Yesus saja itu sampai merekrut para murid. Dan banyak para rasul yang mengikuti saat Tuhan Yesus berkeliling, berfirman, menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus sampai merekrut banyak murid. Dan para rasul yang mengikuti Tuhan Yesus juga banyak. 500-an orang ditemui. Amin ya. Jadi ini masalah nyawa, masalah hidup dan mati. Di mana Bapa sampai mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk memenuhi janji Bapa kepada Abraham. Kalau manusia hidup dalam maut, dalam dosa, tidak diselamatkan Tuhan Yesus, bagaimana janji-janji Allah kepada bapak-bapak leluhur
kita bisa terpenuhi. Makanya Bapak sampai mengirimkan anaknya yang tunggal. Jadi di sini kita penting ya untuk saling dukung, saling support, saling bantu. Amin ya. Di hidup kita yang sekali, kesempatan kita yang sekali ini, lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita bisa bantu-bantu, kalau kita dikasih dititipin talenta Tuhan untuk bisa memberkati banyak orang, di mana kita dikasih hikmat, lakukan saja. Karena selama di dunia ini kesempatan kita untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Tuhan saja sampai mengajar para murid dan para rasulnya untuk bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Mereka dikuatkan Roh Kudus, karena lewat Roh Kudus lah mereka diberi hikmat. Bahkan Paulus saat ada di kapal, malaikat menemui karena tahu akan ada badai. Seperti itu. Untuk menyelamatkan manusia. Dari zaman dulu, Allah itu mengirimkan nabi-nabinya untuk memberi peringatan kepada manusia. Saat ada terjadi sesuatu di mana umat manusia yang sudah dibayar lunas Tuhan Yesus ini, kalau ada sesuatu yang terjadi, pasti dikirimkan orang-orang untuk bisa membantu untuk keluar dari situasi tersebut. Itu dari zaman Musa, zaman Daud, zaman nabi-nabi di perjanjian lama sudah dikirim para nabinya. Amin ya. Jadi pentingnya kita untuk saling bantu, saling dukung, saling support. Karena di dunia saat ini tuh benar-benar dibutuhkan orang-orang yang mau benar-benar menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Dimana kita harus mengingatkan tujuan kita tuh sama, bertemu dengan Tuhan Yesus ke surga. Tidak ada yang lain. Tetapi terkadang di banyak hidup orang itu banyak faktor yang membuat mereka bahkan ke gereja pun atau membaca Alkitab pun tidak sempat. Karena begitu sibuk untuk mencari nafkah ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Banyak masalah di keluarga mereka yang harus mereka selesaikan. Sehingga tidak bisa untuk bahkan mendekat ke hadirat Tuhan pun mereka sampai tidak sempat. Mari kita saling bantu, saling support ya, untuk mencari jalan keluar. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin ya. Kita akan membaca. Kita akan mengulangi, merenungkan dan membaca di Kitab Roma pasal ke-13 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh
pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Di sini Paulus mengajarkan bahwa kita itu harus patuh kepada pemerintah. Di sini Paulus juga mengajarkan bahwa pemerintahan itu, orang-orang yang ada di pemerintahan itu adalah pelayan-pelayan Allah. Di mana dikatakan di sini kita juga harus membayar pajak. Maka tahulah kita bahwa keberadaan pemerintah itu adalah kepanjangan tangan Allah. Mereka adalah orang-orang yang selama di dunia ya menjadi pelayan-pelayan Allah. Mereka melakukan tugas-tugas mereka. Jadi di sini dikatakan juga bahwa sebab itu barang siapa melawan pemerintah, di ayat 2 ya, ia melawan ketetapan Allah. Jadi kalau kita melawan pemerintah, kita melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman atas dirinya. Jadi siapa yang melakukan kejahatan ya, yang tidak melakukan ketetapan Allah itu melawan pemerintah, maka akan dihukum. Dikatakan di ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Tetapi sebaliknya, apabila kita berbuat baik ya, tidak melawan hukum atau apapun, jangan pernah takut kepada pemerintah. Jadi gimana kalau pemerintahnya korupsi atau berbuat tidak baik? Karena dia pelayan Allah, maka dia akan berhadapan dengan Allah tentunya. Karena apa? Dikatakan di sini mereka pelayan-pelayan Allah. Jadi apapun yang dilakukan orang-orang yang ada di pemerintahan, pastinya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Karena mereka pelayan-pelayan Allah yang ada di pemerintahan ya. Dan siapapun yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemerintah. Ini Paulus yang katakan. Hanya jika ia berbuat jahat. Dikatakan di sini, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Di sini Paulus mengatakan, berbuatlah yang baik, maka kamu akan mendapatkan pujian dari perbuatan baik kamu. Dikatakan di ayat 4 ya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Dikatakan di sini, pemerintah itu hambanya Allah untuk kebaikan manusia. Jadi jangan khawatir ya kalau kita menjadi orang yang baik. Seharusnya pemerintah tidak melawan orang-orang baik ya. Khawatirlah kalau berbuat jahat. Amin ya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi di sini dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah terhadap orang yang berbuat jahat. Jadi siapapun yang melanggar hukum atau apapun, pemerintah itu adalah hambanya Allah untuk membalaskan murka Allah tersebut. Jadi kalau melanggar ketetapan hukum Taurat ya, maka pemerintah yang akan membalaskan murka Allah tersebut. Akan terjadi hukuman. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh suara hati kita. Jadi
kita itu menaklukkan diri kita untuk berbuat baik itu bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi karena suara hati kita. Karena kita mau berbuat baik. Karena suara hati kita itu mengatakan seperti itu, karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita berbuat baik bukan karena takut kepada Allah, bukan takut kepada murka Allah, tetapi karena kita mendengar suara hati kita. Kita mendengar suara Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dikatakan di ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Dikatakan ini, maka kita membayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi kita membayar pajak kepada pemerintah. Paulus mengatakan karena mereka itu pelayan-pelayan Allah. Mereka yang mengurusi pemerintahan, yang mengatur kesejahteraan rakyat. Jadi pemerintahan itu hamba-hambanya Allah. Bagaimana kalau korupsi? Maka mereka berurusan dengan Allah. Jadi saat ada orang yang duduk di pemerintahan, di mana dikatakan di sini mereka ada hamba-hamba Allah, jadi sadarlah bahwa apapun yang mereka lakukan, kalau mereka berbuat salah, mereka tidak hanya mendapatkan hukuman ya, tapi nantinya mereka akan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Karena mereka hamba-hambanya Allah yang mengurus rakyat yang ada di daerah mereka. Pelayan-pelayannya Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jadi sebagai warga negara ya, bayarlah apa yang harus kita bayar secara jujur tentunya kepada pelayan-pelayan Allah tersebut. Jadi saat ini kalau ada orang-orang yang tidak jujur bayar pajak, berarti melawan ketetapan Allah. Kiranya disadarkan agar bisa menjadi orang yang baik. Dikatakan di sini yang tidak perlu berurusan dengan pemerintah. Dikatakan di sini pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Jadi kita tuh harus bayar kepada pajak yang bayar pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Jadi berilah rasa takut kita, rasa hormat kita kepada orang yang berhak. Gimana kalau saat ini orang yang seharusnya dihormati atau diberi rasa takut tidak dihargai? Balik lagi nanti itu urusannya dengan Allah ya. Kita tidak boleh menghakimi. Kita itu tugasnya menyelamatkan. Kita memberikan pengertian mengenai firman ini. Bagaimana kalau tidak dilakukan? Balik lagi, itu urusan Tuhan. Tuhan yang maha adil. Kita di sini tugasnya itu menyelamatkan, bukan menghakimi. Kita beritahu saja firman Tuhan. Landasan kita memberitahu itu ada firman-Nya di Alkitab. Amin ya. Berilah pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada berhak yang menerima cukai, rasa takut kita kepada orang yang berhak menerima rasa takut, hormat kita kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Amin ya. Jadi bagaimana kalau kita tidak menerima hak kita? Balik lagi. Semuanya balik kepada Allah. Jadi pentingnya ya kita mengerti tugas kita. Tugas kita tuh menyelamatkan, bukan menghakimi. Saat ada seseorang atau kelompok manusia yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tugas kita menyelamatkan, yaitu dengan mengingatkan. Selanjutnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Ranah kita itu berfirman. Karena apa? Berfirman dan bersaksi ya, dan mencari Tuhan. Karena selanjutnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Kalau seseorang diketuk pintunya, nggak mau membuka, apa mau digedor? Kan tidak mungkin. Seperti juga Roh Kudus. Saat kita berfirman, bersaksi, itu kita tuh menjadi kepanjangan tangan Roh Kudus, kepanjangan tangan Bapa untuk mengetuk pintu-pintu hati. Kalau tidak diizinkan masuk, ya tidak mungkin kan menggedor pintu. Jadi tugas kita tuh bersaksi, berfirman. Agar apa? Saat mereka mendengar,
Iman itu kan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan kita itu tidak bisa disangkal lagi, masih berbicara. Dan kita berharap banyak orang itu beriman dan menerima Roh Kudus, menerima berkat secara jasmani dan rohani. Dengan mereka mendapatkan Roh Kudus, mereka mendapatkan hikmat, mereka bisa memberkati keluarga mereka, orang-orang sekitar mereka, bahkan sampai ke penjuru dunia seperti yang kita dapatkan. Kita berharap semua orang mendapatkan lawatan Roh Kudus, semuanya menjadi kepanjangan tangan Tuhan, semuanya diberkati. Kita maunya seperti itu, seperti yang dimaui Tuhan Yesus. Dan kita harus melakukan tugas kita, berfirman, bersaksi, mengutus orang. Kita juga seperti Tuhan Yesus, seperti para rasul, berfirman, bersaksi. Karena kita tahu iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah bersaksi, berfirman, bagaimana orang-orang bisa beriman? Karena ini masalah hidup dan nyawa. Kita berharap dengan kita berfirman, bersaksi, mereka mendengar, mereka diketuk Roh Kudus dan mau membukakan pintu, mereka diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tapi mereka bisa mendapatkan lawatan Roh Kudus dan memberkati keluarga mereka, orang-orang sekitar mereka, bahkan sampai ke penjuru dunia. Itu yang kita lakukan. Amin ya. Dan untuk melakukan itu kita memerlukan satu langkah awal. Kita berani bersaksi, kita berani berfirman. Agar apa? Agar banyak orang diselamatkan. Ini masalah nyawa. Ini tuh kita tuh seperti berkejar-kejaran dengan Lucifer. Karena setiap detiknya banyak orang yang meninggalkan dunia ini tanpa mengenal Tuhan Yesus. Kalaupun mengenal, mereka belum mendapatkan lawatan Roh Kudus. Itu tugas kita selama di dunia untuk memberitahukan firman ini. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada dan mau menyelamatkan semua dari manusia ini sudah menjadi milik Tuhan. Dan mereka seharusnya bisa mendapatkan lawatan Roh Kudus seperti yang kita dapatkan. Pentingnya ya kita untuk bersaksi, berfirman. Banyak orang yang diselamatkan, puji Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan semua orang manusia. Tapi saat itu Tuhan Yesus ditolak. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Tuhan Yesus mengutus para rasul dan para murid untuk melanjutkan. Karena apa? Tuhan Yesus perlu duduk di sebelah kanan Bapa untuk dimuliakan terlebih dahulu agar Roh Kudus itu turun ke para rasul dan para murid. Selama Tuhan Yesus ada di dunia, Roh Kudus tidak akan turun. Karena Tuhan Yesus perlu dipermuliakan dulu, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka lawatan Roh Kudus terjadi. Amin ya. Kiranya apa yang kita lakukan ini selama di dunia itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan menyelamatkan, bukan menjadi batu sandungan. Karena Tuhan sendiri katakan lewat Paulus, celakalah orang yang menjadi batu sandungan. Pentingnya kita untuk mengingatkan diri kita sendiri selama hidup di dunia, kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Dengan menyelaraskan keinginan kita, maka tindakan kita apapun yang kita lakukan, kita pasti berusaha dengan maksimal agar tidak menjadi batu sandungan. Kita berusaha semaksimal mungkin ya, agar tidak melawan kehendak Tuhan. Jadi pentingnya kita menetapkan tujuan kita. Tujuan kita itu selama di dunia apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan juga katakan selama di dunia kita harus pakai talenta kita semuanya. Amin ya. Jadi penting kita untuk membaca Alkitab, untuk mengerti isi hati Tuhan. Amin ya, kiranya kita bisa saling mendukung, saling membantu, saling support untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. How great is our God. Sing with me, how great
is our God, and I will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Amin ya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu. Kiranya kasih-Mu selalu melingkupi kami, karunia-Mu selalu melingkupi kami, Roh Kudus-Mu selalu melingkupi kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan, mujizat yang daripada-Mu. Apapun dalam tubuh kami semuanya yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kami usaha dan pekerjaan yang berbeda daripada-Mu, yang dapat membawa kami, keluarga kami, bahkan berkati sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, usaha pekerjaan kami ini bisa mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun saat ini dari kami yang memerlukan pasangan hidup daripada-Mu, berikan kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami, keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Siapapun dari kami yang memiliki masalah, pergumulan hidup, persoalan hidup, Kau berikan kami solusi-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu, mujizat-Mu, berkat-berkat daripada-Mu, hal-hal yang baik daripada-Mu, hujan berkat Roh Kudus yang daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.